untuk memenuhi tugas hukum otonomi daerah, saya akan membahas tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Yang pertama kita akan membahas tentang dasar hukumnya. Apa yang akan digunakan untuk menangani masalah gelandangan dan pengemis, karena saya melihat saat ini di kawasan Kota Batam, terutama di kawasan-kawasan pusat kota seperti di Simpang Kara, Simpang Jelail, Simpang Keprimol, dan di Simpang Franky juga, akhir-akhir ini semakin banyak gelandangan dan pengemis banyak jalanan yang cukup menyita perhatian saya, karena di situ di beberapa simpang ini, jalan ini yang ada di pusat kota ini tertempel pelang kawasan bebas gelandangan dan pengemis. Tetapi saya melihat ada agak kontradik dengan pelang tersebut, di mana gelandangan semakin banyak. Sebenarnya Batam sudah punya Perda nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial. Saya lebih fokus kepada pasal 5 Perda Kota Batam nomor 6 tahun 2002, di mana fokusnya itu tentang menangani jumlah gelandangan dan pengemis di Kota Batam. Dari uraian yang saya paparkan tadi, fokus pembahasan saya ini sebenarnya lebih kepada kebijakan kawasan bebas gelandangan dan pengemis di Kota Batam dari perspektif tujuan pembangunan berkelanjutan atau disebut dengan Sustainable Development Goals atau SDGs. SDGs merupakan sebuah program pembangunan dunia yang memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dunia dan melestarikan alam, dengan terdapat 17 tujuan utama sebagai mana tercapainya 169 target yang telah ditentukan dalam waktu yang telah disepakati. Itu kebijakan yang nasional dan internasional, kebijakan global. Gelandang, sebelum saya bahas semakin jauh, gelandangan ini artinya kan orang yang hidupnya dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat, serta tidak mempunyai rumah, tempat tinggal, dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu, dan mereka ini mengembara dari tempat yang satu ke tempat yang lain di tempat umum. Yang menjadi pertanyaan saya, Perda sudah ada, tetapi kenapa pemerintah Kota Batam dalam hal ini belum maksimal dalam menangani masalah gelandangan ini? Bukannya berkurang, malah makin menambah. Memang ada beberapa kasus saya melihat mereka, dalam hal ini Pol PP yang selaku alat pemerintah Kota Batam menangkap dan
mengamankan para gelandangan ini, tapi hasilnya juga tidak signifikan, artinya tidak ada perubahan yang signifikan, yang baik, malah makin bertambah karena hanya menangkap dan semacam dihukum, tetapi yang menjadi masalah utama bagi gelandangan ini kan tidak teratasi. Masalah kemiskinannya tidak teratasi karena hanya ditangkap dan dihukum begitu saja. Kemudian yang kedua, masalah pendidikan, karena kebanyakan gelandangan yang saya lihat itu adalah anak-anak yang usianya adalah usia sekolah, usia di mana mereka harusnya berada di bangku sekolah. Yang ketiga itu adalah masalah keterampilan kerja. Ada beberapa gelandangan yang memang usianya sudah usia kerja tapi tidak punya keterampilan. Nah, di sini seharusnya peran pemerintah Kota Batam untuk memberikan pelatihan kerja. Ya memang saya lihat kurang maksimal. Kemudian masalah sosial itu memang luas, menyangkut dengan kehidupannya, menjalani hidup dan lain-lain, bermasyarakat, itu luas. Kemudian yang berikut yang saya catat adalah masalah harga diri gelandangan. Jadi mungkin dalam benak mereka, oh ya sudah, saya gelandangan, ya saya akan hidup seperti ini. Kemudian masalah sikap pasrah. Ya, gelandangan ini kan pasrah dengan apa yang ada. Ya, kalau pemerintah mau nangkep hari ini, besok bebaskan lagi, ya dia terima saja. Itu akan berputar terus seperti itu. Kemudian masalah di atas tadi yang melatar belakangi gelandangan itu, yang belum teratasi oleh pemerintah Kota Batam. Kemudian saya masuk kepada saran saya untuk pemerintah Kota Batam untuk penanganan gelandangan dan pengemis. Penanganan gelandangan dan pengemis dapat dilakukan dengan pendekatan panti, kemudian liponso, lingkungan pondok sosial, kemudian bisa juga dengan yang terakhir itu transit home atau pemukiman dan transmigrasi kalau memang itu diperlukan. Saya akan bahas yang pertama, kita coba dengan pendekatan anti, dengan menampung penanganan model anti ini, disediakan tempat tinggal dengan sarana dan prasarana lengkap yang dihuni oleh beberapa keluarga. Pendekatan panti ini bertujuan untuk terciptanya komunikasi yang baik antar satu pihak dengan pihak yang lain, terutama masalah motivasi untuk segera bangkit dari kehidupan menggelandang, sehingga ada kemauan dari gelandang untuk berubah bersama-sama. Di panti ini bisa juga diberikan pelatihan-pelatihan untuk menambah skill, bukan untuk menambah tapi untuk memberi skill kepada mereka, baik soft skill maupun hard skill. Kemudian kedua dengan metode atau liponso, lingkungan pondok sosial. Jadi mereka akan mengedepankan sistem hidup bersama di dalam lingkungan sosial sebagaimana layaknya kehidupan masyarakat pada umumnya. Kemudian yang ketiga, transit home. Transit home ini merupakan tempat penanganan gelandang dan pengemis yang bersifat sementara
sebelum mendapatkan pemukiman tetap pada tempat yang disediakan oleh pemerintah. Transit home ini menuju kehidupan dengan tempat tinggal tetap nanti baik itu lingkungan masyarakat secara umum ataupun mungkin bisa juga di Liponso, lingkungan pondok sosial. Ini yang perlu disiapkan pemerintah Kota Batam. Keempat, pemukiman masyarakat. Ya, pemukiman merupakan bentuk penanganan gelandangan dan pengemis dengan menyediakan tempat tinggal permanen di lokasi tertentu. Memang dalam keadaan ini, dalam hal ini Batam kewalahan di lokasi tempat kena lahan yang sedikit. Dan mungkin solusi yang terakhir itu adalah transmigrasi. Ini cara terakhir untuk menanggulangi gelandangan dan pengemis, yaitu dengan cara mengirimkan para gelandangan pengemis keluar pulau Batam ke tempat yang masih banyak lahan kosong untuk ditempati. Jadi bukan hanya dikirim ke sana, tapi diberikan mereka fasilitas seperti perumahan dan mata pencarian pekerjaan. Jangan sampai kita kirim mereka ke sana terus mereka di sana juga jadi gelandangan juga. Artinya kan tidak mengatasi masalah. Terakhir kesimpulan dari saya untuk ini adalah penanggulangan gelandangan dan pengemis memang masih butuh banyak evaluasi walaupun sudah ada perdanya, tapi perdanya tidak efektif dijalankan dan tidak hanya menangkap membina, tapi harus menangkap membina, membimbing dan memberikan kail istilahnya. Jadi bukan hanya ngasih ikan, tapi ngasih kail. Jadi kalau ngasih ikan, habis ikan mereka akan kembali ke lampu merah. Jadi ngasih kail, mereka akan mencari di mana sungai yang ada ikannya banyak. Ya mudah-mudahan dengan masukan dan saran dari saya, kiranya masalah gelandangan atau gepeng di Kota Batam bisa berkurang, ya, bisa diatasi. Semoga video saya ini bisa didengar oleh pemerintah Kota Batam. Terima kasih.